Halo sahabat Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, selamat datang di acara Happy Monday. Oke, nah acara Happy Monday ini didedikasikan untuk anak-anak seluruh Indonesia agar dapat saling berkenalan, berbagi cerita dan pengetahuan kepada semua sahabat Sekolah Dasar dengan narasumber hebat kita, narasumber cilik kita ya, tapi yang memiliki pengalaman dan motivasi yang luar biasa. Nah, siapa saja mereka? Di sini sudah hadir 5 orang narasumber hebat kita ya. Di sini sudah ada Lila, sudah ada Rausan, sudah ada Melayan, ada Nina dan juga Saka. Oke, kita akan dengarkan pengenalan dari mereka. Oke, silakan. Ke sawah menanam padi. Perginya naik kerbau. Sebelum Zoom meeting dilanjutkan lagi, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nur Alila Al-Kadri, biasa dipanggil Alila. Saya kelas 2 SD dari CLC Wilmar Sarema Sarawak, Malaysia. Keren. Nah, selanjutnya kita akan menuju yang paling barat nih, Rausan dari Sabang. Ayo Rausan, silakan perkenalkan dirinya. Jalan-jalan ke barat Indonesia, tinggal sejenak di Pulau Wisata. Assalamualaikum, nama saya Rausan, SD 26 sekolah saya. Nah, selanjutnya tadi sudah yang paling barat, sekarang kita ke yang paling timur. Ada Nina dari Merauke. Ayo silakan Nina. Oke teman-teman dan Kak Fadri, saya akan memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Marin. Nok NII Katarina Paulina Paise. Nok NP Kelah Sangga Ina Hakot. Nok Ependano SD YPPK Santo Agustinus Bangku Pemali Merauke. Kelas Inah. Nok Papua Anum Kanok. Nok Malin Anum Kanok Bawaninggap. Dalam arti, perkenalkan, nama saya Katarina Paulina Kaise. Saya berumur 8 tahun. Saya sekolah di SD Santo Agustinus Bambu Pemali Merauke. Saya kelas 2A. Saya perempuan Papua. Saya berasal dari suku Barin. Terima kasih. Wah, luar biasa sahabat Sekolah Dasar ya, keren. Inilah ya luar biasa sahabat Sekolah Dasar ini Indonesia ya, dengan beragam budayanya, beragam bahasanya. Tadi kita sudah mendengarkan menggunakan bahasa Barin ya tadi. Bahasa Barin tadi ya. Wah, luar biasa sekali. Nina sudah memperkenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam ya. Kita tahu ada ratusan bahasa daerah gitu ya. Ini salah satu tadi yang sudah disampaikan oleh Nina menggunakan bahasa Barin dari Merauke ya tadi ya. Wah, keren. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Nur Saka ya. Nur Saka, silakan, mau menggunakan bahasa daerah boleh. Tadi mau nyanyi dulu atau mau tampil, silakan. Nur Saka, ayo boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Saka, kelas 6 SDN 03 Sontas. Salam dari Kalimantan Barat. Hadir Kak Talino, Bacaramin Kak Saruga, Basengan Kak Jibatan. Wih, keren. Ini tadi juga di akhir pengantarnya juga menggunakan bahasa itu tadi ya, Kalimantan Barat ya tadi ya. Wah, luar biasa sekali, ini luar biasa, memang sangat beragam sekali ya suku bahasa yang ada di Indonesia ini. Kita sangat belajar di sini, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ada Melayan. Coba guru mungkin bisa ini ya mengajak komunikasi, boleh sambil diperkenalkan Melayan Ibu Guru. Halo. Ya. Sambil boleh diperkenalkan Bu Melayan ini. Iya. Ini anak murid kita namanya Melayan. Dia peserta didik dari pendidikan pelayanan khusus di Orang Rimba. Kemudian ada orang tua dari Melayan, Pak Gentar, yang selalu kita untuk komunikasi terkait dengan pendidikan anak-anak di Orang Rimba. Ini itu. Terima kasih. Sama-sama. Dan saya sendiri Anggun dari guru pendidikan layanan khusus. Oke, Ibu Di Orang Anggun. Rimba. Ya. Melayan kelas berapa Ibu? Melayan sudah kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Oke. Iya. Nah, di sini sahabat Sekolah Dasar, kita akan bercerita nih bagaimana sih pengalaman mereka dalam mengakses pendidikan. Nah, di sini sudah kita tadi dengar ya bagaimana sahabat Sekolah Dasar kita ini
dari berbagai penjuru negeri. Nah ini akan cerita, nih kita mau tanya-tanya dulu nih. Kira-kira kita pengen tahu nih, mungkin bisa cerita dulu nih. Mungkin dari Lila ya, yang jauh nih di Sarawak Malaysia nih. Lila, kalau misalkan Lila ke sekolah itu berapa jauh sih dari rumah ke sekolah? Mungkin bisa cerita. Ayo coba Lila cerita nih. Kalau sekolah jauh nggak dari rumah ke sekolah, Lila? Tidak. Tidak. Bisa diceritain berapa jauh kalau misal ke sekolah naik apa biasanya? Jalan kaki. Jalan kaki berapa jauh biasanya? Berapa lama? 5 langkah sudah sampai. Oh 5 langkah sudah sampai. Oh deket banget ya? Depan rumah berarti ya sekolahnya? 10 menit. Oh 10 menit. Tadi katanya 5 langkah jalannya. Oh ternyata 10 menit sahabat sekolah dasar ya. 10 menit menuju ke sekolah. Itu jalan setiap hari Lila ya? Jalan sendiri apa bareng teman-teman biasanya kalau Lila pas berangkat ke sekolah? Teman-teman, tapi yang lainnya naik bus. Oh yang naik bus. Kita jalan kaki. Kenapa nggak naik bus? Karena dekat saja rumah saya. Oh karena deket ya. Jadi Lila lebih baik jalan kaki. Dan itu sehat banget ya Lila ya. Jalan kaki. Wah tiap hari luar biasa nih sahabat sekolah dasar. Nah selanjutnya ini ada Rausyan nih. Rausyan dari Kota Sabang. Halo Rausyan. Rausyan bisa cerita nih sama sahabat sekolah dasar. Kalau sekolah berapa jauh nih? Dan biasanya naik apa kalau ke sekolah? Jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah sekitar 2 km atau 20 menit. Oh naik apa itu biasanya Rosan kalau ke sekolah? Jalan kaki. Jalan kaki? Luar biasa ya. Tapi jalannya gimana itu jalannya? Susah nggak kalau misalkan jalan ke sekolah gitu? Jalannya naik turun, ada tanjakan pegunungan kayak gitu. Jalanan turun. Iya ya. Kalau misal sekolah itu biasanya sendiri berangkatnya atau bareng-bareng teman-teman biasanya? Atau diantar orang tua? Bareng teman-teman. Bareng teman-teman setiap hari itu ya. Tenang bareng teman-teman ketika ke sekolah. Tenang ya. Ada temennya ya. Oke. Nah selanjutnya ada Nina nih. Nina, kalau misalkan di sekolah Nina gimana di Merauke? Jauh nggak dari rumah ke sekolah? Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Sejauh mana Lila? Apa Nina? Setengah jam kalau mau sampai ke sekolah. Oh, setengah jam. Jalan kaki atau naik kendaraan Nina biasanya kalau ke sekolah? Kalau saya naik kendaraan bermotor. Oh, naik kendaraan bermotor. Diantar orang tua? Iya. Wah, diantar orang tua ya. Itu sepanjang perjalanan bisa diceritain nggak? Gimana biasanya lewatin apa gitu? Apakah alam terbuka? Ataukah melewati jalan yang seperti apa? Mungkin bisa cerita nih ke sahabat sekolah dasar nih. Kalau musim hujan, jalanan saya berbecek dan licin seperti ini. Oh, wah ada fotonya ya. Oh, jalannya jadi tanah ya masiannya? Nina? Iya, belum di aspal. Oh, belum diaspal. Kalau misalkan hujan, jadi becek susah nggak kalau pas berangkat sekolah kondisinya kayak gitu? Sangat sulit. Hmm. Kendaraan bermotor pun tidak bisa melewati jalan tersebut. Kalau saya mau melewati jalan tersebut, saya harus digendong bapak saya atau om saya. Oh, wah sambil digendong luar biasa. Tapi tetap semangat ya sekolahnya ya, meskipun kondisi seperti itu. Saya sangat semangat. Nah, dan ini kalau di musim panas, jalanannya kering. Sudah dilewati. Terima kasih. Oh, aduh luar biasa sahabat sekolah dasar. Jadi ternyata Nina ini ketika sekolah tadi kurang lebih 30 menit sekolah dasar. Nah, jadi pakai kendaraan bermotor. Nah, kalau hujan luar biasa tadi ya tantangannya, mungkin jalannya licin, terus juga mungkin becek ya. Nah, sehingga sampai dibantu digendong sama orang tuanya atau pamannya. Nah, begitu pula ketika misalkan cuaca panas gitu ya, jalannya enak nih mulus, tapi mungkin berdebu mungkin ya kalau misalkan pas lagi panas seperti itu jalannya. Iya. Ya, wah tapi tetap yang menjadi motivasi kita Nina luar biasa ya, semangatnya untuk menuju ke sekolah terus membara ya, tetap semangat ketika sekolah meskipun tantangan di daerah seperti itu, tapi luar biasa sekali ini, keren banget ini Nina.
Nah, selanjutnya kita pengen denger nih dari Melayan dan sahabatnya nih ya, Sobat Sekolah Dasar ini dari komunitas adat yang ada di daerah Jambi. Halo Melayan. Halo. Halo. Nah, ini Melayan nih ini didampingi sama ada orang tuanya dan juga ada guru dan teman-temannya. Nah, mungkin bisa cerita Melayan mungkin ketika ke sekolah nih. Ketika ke sekolah berapa jauh? Nah, dan biasanya mungkin apakah jalan kaki atau seperti apa? Yo, mungkin bisa diceritain. Iya, Bapak. Oke, boleh Bapak bisa cerita Mungkin Bapak. dari rumah sampai ke Waras ini sekitaran jalan kaki 1 jam lah. Oh, jalan kaki 1 jam Bapak. Oh, Bapak berarti nganterin si Melayan ini Pak ke sekolah. Ya kalau dari Waras ini ke sekolahan ini sekitaran, kalau jalan kaki minimal sekitaran 1,5 jam lah jalan kaki. Itu tiap hari Bapak. Di setiap hari kita antar ke sekolah ini. Kadang-kadang di Balas yang mengantar, kadang-kadang dari Waras yang mengantar yang anak-anak ini sekolah. Oh, biasanya berangkat jam berapa itu Bapak? Kalau misal 1,5 jam. Kadang-kadang jam 7 kita baru sampai di Waras. Jam 7 baru sampai di Waras. Sudah itu dari jam 7 baru ke sekolahan. Jadi kadang-kadang Waras yang antar, kadang-kadang dari balai yang antar, kadang-kadang kita orang tua yang antar ke sekolahan. Wah, luar biasa sekali ya, Iya. bisa meskipun jaraknya jauh Bapak sampai jalan kaki. Apa Pak yang membuat Bapak semangat nih Pak dan si Melayan dan teman-temannya tetap semangat Pak untuk bersekolah? Kenapa Pak? Nah, kita nengok yang kawan-kawan ini banyak yang udah jadi tentara, banyak yang udah jadi polisi. Jadi kita berjuangkan anak ini tidak sampai seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya. Jadi tetap ingin menggapai cita-cita tadi Pak ya. Iya, Pak. Jadi melihat temennya, tetangga atau misalnya yang ada di sekitar ternyata ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi misalkan guru atau apa gitu Pak ya. Ya karena tadi berpendidikan ya, dia sekolah Ya. sehingga bisa mencapai cita-citanya. Nah, kalau Melayan sendiri cita-cita mau jadi apa Pak kalau Melayan? Ya, pemalu dia Oh, ini, jadi Pak. polisi. Nggak apa-apa, Bapak. Pemalu, Iya. pemalu. Iya, nah sahabat sekolah dasar memang Melayan ini agak pemalu ya sahabat sekolah dasar. Nah jadi memang di sini sudah didampingi sama orang tua, tapi kita bisa mengambil nih cerita-cerita yang luar biasa yang tadi Iya. disampaikan oleh orang tua Melayan, bagaimana semangat Melayan untuk sekolah meskipun tadi jaraknya jauh, meskipun tadi dengan tantangan seperti itu sampai 1 jam lebih jalan, dan itu setiap hari Bapak ya dilakukan seperti itu gitu Iya. Pak ya. Tapi luar kita biasa. berjuangkan anak sampai ke sekolahan ini. Wah, luar biasa nih orang tua yang biasa sekali ya untuk memperjuangkan cita-cita anak agar masa depan anak jauh lebih baik seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Wah, luar biasa sekali ini dari Melayan. Nah, mungkin kita juga bertanya nih, kan jaraknya tadi ada yang jauh, ada yang dekat ya. Nah, kalau misalkan yang jauh-jauh nih, kalian ada rasa lelah gitu nggak sih, sahabat sekolah dasar ya? Mungkin bisa dari Lila nih. Oke, coba Lila bisa cerita nih, ketika Lila berangkat bareng-bareng sama temen-temen nih dari rumah ke sekolah, biasanya sambil ngapain sih? Cerita-cerita apa mungkin? Atau sambil bermain atau gimana? Coba sambil cerita. Cerita-cerita. Nah, ketika di sekolah biasanya yang paling Lila sukain gitu ya, belajar apa sih di sekolah itu biasanya? Ada mata pelajaran yang paling disukain nggak? Apa itu? Bisa diceritain nggak sama sahabat sekolah dasar? Lila suka apa? Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Nah, biasanya belajar apa itu kalau di sekolah? Belajar tema 3, tema 7 sama yang lain-lainnya banyak. Oh gitu, sambil ada praktiknya juga. Buat apa gitu, karya gitu? Tidak pernah buat karya, cuma karya mata saja. Karya mata saja. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau misalkan mungkin Lila bisa cerita nih, kalau misalkan di sekolahnya itu teman-temannya orang Indonesia semua atau mungkin ada orang Malaysianya juga? Indonesia semua. Indonesia semua di sana. Tapi gimana kalau misalkan di sana pelajarannya? Ada tentang ini terkait terkait budaya-budaya Indonesia gitu nggak? Ada mata pelajaran seperti itu nggak? Ada Belajar apa biasanya itu? Tentang apa? mulai Indonesia, seni budaya, Ada seni budaya. Seni budaya tentang apa itu? Belajar tentang apa itu? tarian-tarian Indonesia, Oh, tarian-tarian Indonesia. Selain itu belajar tarian apa lagi kalau terkait budaya Indonesia? Lila di sana. tari burung sara, Tari burung sara, padupa, padupa. Itu dari daerah mana itu, Lila? Sulawesi Selatan. Oh, dari Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa ya, banyak sekali ternyata pelajaran-pelajaran terkait keindonesiaan ya. Semakin cinta ya sama Indonesia ya, meskipun sama apa? Kurambe, Korambe. Dari Sulawesi juga.
Rambe. Oh, Yamko Rambe dari Papua ya. Wah, luar biasa, semakin kaya ya pengetahuan akan Indonesianya ini, keren. Nah, terus kita pengen tahu juga nih, kalau misalkan dari sahabat sekolah dasar kita nih yang ada di Sabang dulu nih, yang paling barat ya, dari Sabang. Rosyan, kalau di sekolah biasanya gimana nih pelajarannya? Ada nggak yang Rosyan paling sukain gitu misalkan? Pelajaran yang disukai pelajaran olahraga. Wah, olahraga. Kenapa olahraga, Rosyan? Karena di bidang olahraga saya ingin menjadi pemain badminton. Oh, jadi karena di olahraga suka badminton ya, dan cita-citanya nanti mau jadi atlet badminton kayak gitu ya? Ya, Wah, luar biasa. Kalau selain olahraga, apa mata pelajaran biasa yang paling Rosyan sukain? bahasa Inggris. Wih, bahasa Inggris. Wah, keren ini. Udah jago nih kayaknya bahasa Inggrisnya ya. Rosyan, kalau misalkan di kelas teman-temannya berapa orang Rosyan satu kelasnya? 21. 21. Rame ya? Ya. Nah, selain misalkan belajarnya itu apakah cuma dalam kelas atau ada belajar di luar kelas juga, Rosyan, kalau biasanya? Belajarnya di dalam kelas, terkadang di luar kelas, kadang-kadang juga di pinggir pantai. Wah, di pinggir pantai. Nah, Rosyan bisa cerita nggak? Mungkin nasabah sekolah dasar kan juga penasaran ya. Kita tahu kan kalau Sabang itu kan paling ujung barat nih. Kota Sabang tuh paling ujung barat, dan katanya sih kan keren nih pemandangannya ya, lautnya keren. Nah, mungkin bisa cerita, Rosyan, sekolahnya itu berada di mana? Apakah deket pantai? Ataukah tadi Rosyan cerita belajarnya juga deket pantai. Itu ngapain aja? Coba Rosyan bisa cerita nggak terkait sekolahnya gimana? Kalau di kota Sabang, sekolah saya di paling ujung Sabang. Paling ujung Sabang. Itu ke pantai dekat? Dekat, di depan sekolah pantai. Wah, depan sekolah pantai. Cuma berapa meter itu? Depan sekolah pantai itu cuma berapa meter? 5 meter. Cuma 5 meter. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, keren banget ini. Nah, biasanya kalau pas belajar keluar ke pantai itu belajar apa biasanya? Rosyan sama ibu guru apa dari Pak Guru belajar apa biasanya? Belajar IPA IPA. Tentang apa kemarin belajarnya? tentang alam. Tentang alam. Itu ngapain waktu itu? Pantai untuk mencari kerang-kerang untuk pelajaran gitu. Pelajaran apa waktu itu? Itu ngapain itu? Dihitung-hitung kerangnya atau diapain? Kak, dibuat ditempel-tempel gitu. Dibuat kreasi gitu. Oh, ada kerajinannya ya. Nanti bisa diliatin ya sama sahabat sekolah dasar ya, hasil kerajinan Rosyan dan teman-teman ya di Sabang ini seperti apa nih. Karena kan deket pantai, jadi buat kerajinan dari kerang-kerang tadi nih, luar biasa ini. Nah, terus berarti kalau misalkan pas belajar gitu ya, kalau misalkan kan deket pantai itu, enak nggak itu suasananya, Rosyan? Bisa diceritain nggak sama sahabat sekolah dasar? Enaknya kalau sekolah deket pantai itu seperti apa? Enak kali itu. Kalau misalnya lagi panas-panas tuh nanti ada angin gitu. Oh, sambil ini ya nyari kelapa gitu ya, ada kelapa-kelapa gitu. Wah, luar biasa sekali, asik banget ya sekolahnya ya. Itu berarti juga pas olahraga juga di dekat pantai juga, Rosyan? Saya sering lari-lari di pinggir pantai. Wah, lari-lari di pantai. Berenang-berenang juga? Nah. Nah, sekolah itu ada pelajaran berenang atau bagaimana? Enggak, waktu bukan sekolah, habis sekolah. Oh, habis sekolah ya, sambil menikmati keindahan alam di Sabang ya. Nah, luar biasa. Oh, diajak nih sahabat sekolah dasar ya, bisa datang ke Sabang ya, lihat sekolahnya, lihat keindahan alamnya. Wah, luar biasa ini. Tentunya pasti sahabat sekolah dasar penasaran nih ya, untuk ngelihat bagaimana keindahan dari kota Sabang dan sekolahnya si Rauhan ini ya, Rosyan. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita udah paling barat. Nah, sekarang kita pengen lihat nih di paling timur nih, di Merauke nih. Di sini sudah ada Nina. Nina, coba dong ceritain sama sahabat sekolah dasar. Kalau Nina itu sekolahnya seperti apa sih? Berada di mana? Dan kalau misalkan di sekolah, Nina biasa suka belajar apa nih? Coba cerita sama sahabat sekolah dasar, Nina. Di sekolah saya biasanya belajar banyak hal. Belajar membuat prakarya, belajar matematika,
matematika, belajar bahasa Indonesia, dan banyak lagi. Wah, luar Mata biasa. pelajaran yang saya paling suka adalah bahasa Indonesia dan matematika. Karena kalau matematika saya bisa menghitung. Kalau bahasa Indonesia saya bisa membuat cerita, membaca cerita buat teman-teman saya. Bisa diceritain nggak waktu itu buat cerita tentang apa sih? Coba diceritain sahabat sekolah dasar. Tentang asiknya belajar. Asiknya belajar. Di sekolah emang belajar apa kok bisa sampai seasik itu? Karena bu guru kita mengajarkan kita belajar sambil bermain, membuat prakarya, belajar di alam yang terbuka. Contohnya seperti ini. Saya sedang membaca dengan teman-teman saya di bawah pohon. Wah, keren ya. Bu guru juga suka mengajak kita keliling-keliling kompleks sekolah. Bisa diceritain. Sangat mengasihkan loh teman-teman. Wah, luar biasa. Mungkin bisa diceritain nih, tadi kan sambil belajar juga nih ya, keliling-keliling di kompleks sekolah. Nah, pas keliling-keliling tuh ngeliatin apa sih? Belajar apa waktu itu? Belajar tentang alam. Kalau di depan sekolah saya ada hotel Swissbell Hotel, ada kantor. Kalau di belakang sekolah saya ada TK, dan kalau di samping kanan sekolah saya ada gereja Katolik, namanya gereja Santo Yosef. Gereja Santo Yosef. Itu yang saya lihat. Wah, luar biasa. Jadi belajar untuk mengenali lingkungan di sekitar sekolah ya. Oh, di sebelah kanannya tadi ada hotel, di sebelah ininya ada gereja, oh di sebelah ininya ada yang lain kayak gitu ya. Itu waktu pas melakukan itu diminta buat cerita juga pas keliling-keliling di komplek. Keren ya, keren-keren ini. Ini luar biasa ya sahabat sekolah dasar ya. Ternyata anak SD ketika diajak cuma berkeliling-keliling sekolahnya untuk melihat kondisi di lingkungannya ada apa saja sih, itu juga menjadi luar biasa ya, menyenangkan ya. Ya, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, luar biasa sekali sahabat sekolah dasar ya. Oke, nah kita pengen tahu nih. Nah tadi kita udah dari timur ke barat. Nah ini kembali lagi nih kita di Sumatera lagi ya, ke Jambi. Tadi sudah ada Melayan, nah ini sama orang tuanya. Bapak mungkin bisa diceritakan atau Melayan dan teman-temannya, kalau di sekolah yang Melayan ikuti, gimana sih Pak proses pembelajarannya mungkin? Belajar tentang apa begitu? Belajar tentang apa? Bu mungkin bisa diceritakan Bu terkait pembelajaran di sekolah seperti apa Bu? Apa yang dilakukan mungkin? Nah, terus seperti apa metode pembelajarannya agar anak-anak ini juga tadi ya seperti kayak di Merauke, Sinina tuh sangat fun gitu. Mereka sangat bahagia belajar di sekolah, menyenangkan, diajak ke lingkungan di sekolahnya ya. Tadi ada di samping kiri kanannya ada bangunan-bangunan dan dia bisa menceritakan. Nah, kalau misalkan di tempat Ibu seperti apa nih untuk proses pembelajarannya bagi teman-teman atau sahabat sekolah dasar yang di sana ya, yang di pedalaman Jambi seperti apa? Silakan Bu sambil cerita. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita yang di sekolah pendidikan layanan khusus untuk orang rimba, kita ini kan tempatnya di perbatasan hutan, Taman Nasional Bukit 12 dan juga dengan perbatasan dengan desa. Jadi mereka ini bermainnya tidak hanya di dalam kelas. Jadi mereka bermain misal di dalam hutan, ya guru-gurunya akan ikut mengajar mereka di dalam hutan. Misalnya mereka sedang memancing, jadi gurunya juga mengikuti mereka ikut memancing. Jadi alat-alatnya bukan hanya buku tulis, tapi juga alat-alat yang mereka gunakan keseharian. Misalnya menggunakan kayu untuk menghitung, menggunakan batu. Jadi menggunakan alam bahan-bahan yang ada dari alam, sehingga mereka juga tidak jauh punya tidak jauh lah pemahamannya dengan kalau kita di kota kan mungkin sudah
pakai pena, pakai apa segala macam. Jadi disesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi yang terdekat gitu. Kalau biasanya sih setiap sore itu kita jamnya juga nggak ada waktu jam khusus ya Pak. Jadi disesuaikan dengan kondisi anak-anak, karena biasa mereka pagi itu ikut membantu orang tuanya di dalam seperti berburu, mencari buah. Jadi saat mereka berkumpul, barulah kita sama-sama untuk belajar. Setiap sore biasanya ada olahraga seperti main takraw, main sepak bola, kemudian yang perempuan yang nanti akan membuat kerajinan dari biji sebelik sumpah yang menjadi gelang, misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan waktu-waktunya anak-anak dan disesuaikan materi belajarnya dengan kondisi alamnya begitu. Wah, luar biasa sekali ya sahabat sekolah dasar. Jadi memang bentuknya ini PLK Ibu ya. Jadi pendidikan layanan khusus. Jadi memang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Nah, jadi memang ini model pendidikan layanan khusus ini memang bisa dikatakan berbeda Bu ya dengan pendidikan formal lainnya gitu yang harus misalkan masuk dari Senin sampai Jumat pagi hari jam sekian sampai jam sekian, tapi ini menyesuaikan dengan kondisi mereka. Yang penting tadi anak terlayani. Jadi hak mereka untuk mendapatkan akses layanan pendidikan itu diberikan. Ini luar biasa sekali sahabat sekolah dasar. Kita bisa belajar dari ibu guru yang sudah menyampaikan tadi ya terkait bentuk layanan pendidikan khusus yang ada di pedalaman di Jambi. Ibu mungkin bisa diceritakan juga Ibu, bagaimana sih Bu motivasi peserta didik yang ada di sana ya, sahabat-sahabat dari Melayan dan teman-teman, bagaimana Pak Bu motivasi mereka untuk belajar ketika bersekolah di PLK ini? Ya. Sebenarnya motivasi mereka tuh sebenarnya tinggi, cuma mereka belum bisa percaya diri kalau ada orang baru yang mereka temui. Misalnya contoh kayak tadi ya di Zoom tadi si Melayan dan kawan-kawan masih belum percaya diri. Tapi kalau memang sudah mereka sering ngobrol, sudah mungkin sering dilihat seperti mungkin 2 mingguan, itu mereka sudah mulai mendekati. Bahkan mereka tuh pernah membangunkan gurunya jam 3 malam untuk belajar. Wah, luar biasa tuh. Mereka waktunya nggak ini ya, jadi jam 3 malam ngetuk pintu gurunya untuk ayo belajar, kami mau belajar. Ya udah di saat itu juga gurunya bersedia ya diajari untuk menulis dan membaca. Ibu, tapi kalau kondisi Melayan dan pengalaman serunya. Ya, ada teman-teman Melayan yang saat itu menggedor pintu gurunya untuk belajar ya. Ibu, tapi kalau misalkan tadi Ibu menceritakan gitu, motivasi mereka sangat luar biasa ya sahabat sekolah dasar, kita sudah dengar gitu ya, jam 3 malam gedor-gedor hanya ingin belajar. Dan tadi sederhana sekali Bu ya, ingin belajar menulis gitu ya tadi ya. Ingin belajar menulis, mungkin ingin belajar terkait numerasi juga, berhitung seperti itu. Nah Ibu, tapi kalau ketika Ibu melihat sekarang, mereka sudah bisa Bu untuk menulis, untuk membaca, untuk berhitung, atau seperti apa Ibu? Kira-kira? Untuk baca tulis hitung mereka sudah lumayan bisa ya. Seperti Melayan ini pastinya dia sudah bisa membaca walaupun belum lancar, tapi sudah mulai mengetahui dan bisa mengeja gitu. Memang kita tidak ada patokan baku seperti sekolah-sekolah umumnya ya. Tapi paling tidak mereka sudah mengetahui yang hal inti seperti baca tulis hitung, dan kemudian mereka kita siapkan untuk bisa sekolah reguler dengan desa gitu, sehingga mereka ada adaptasi dengan lingkungan sekitarnya begitu. Oke. Wah, luar biasa sekali ya sahabat sekolah dasar ya. Kita mungkin bisa bergeser ya sahabat sekolah dasar ya. Tadi kita sudah melihat ya dari timur ke barat, terus kembali lagi kita ke Sumatera. Nah, selanjutnya kita juga pengen tanya nih yang ada di Kalimantan nih ya, yang tadi perbatasan nih. Nursaka. Coba Nursaka mungkin bisa cerita Nursaka. Nah, Nursaka mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman. Nursaka ini kan sekolahnya tadi ya, perbatasan ya antara Indonesia dan Malaysia. Nah, Saka ini kan tinggal di Malaysia ya, tapi sekolahnya di Indonesia, di Antikong ya. Nah, mungkin bisa diceritain mungkin ketika Saka menuju sekolah itu berangkat jam berapa, naik apa, apakah jalan sendiri atau diantar. Nah, itu gimana? Mungkin bisa diceritain ke sahabat sekolah dasar. Berangkat ke sekolah tuh jam 5, nyampe ke Indonesia nih biasa jam 6. Kalau perjalanannya sekitar 15 km. Biasa berangkat numpang mobil-mobil, kayak ada orang lewat numpang, biasa bapak antar. Kalau udah nyampe di atas itu numpang jasa ojek untuk sekolah. Itu tiap hari kayak gitu, Saka? Tiap hari? Ya. Luar biasa ya. Jadi berangkat dari rumah jam 5 pagi ya, atau jam 5 subuh, sampai sekolah kurang lebih perjalanan 1 jam ya. Terus tadi nebeng ya, istilah nebeng truk, nebeng bus yang lewat gitu ya, sampai di perbatasan. Terus dari perbatasan naik ojek tadi itu ya? Iya. Dan itu tiap hari seperti itu? Ya, tiap hari. Wah, luar biasa sekali nih sahabat sekolah dasar ya. Nah, mungkin
Saka bisa ceritain nggak ke sahabat sekolah dasar ketika berangkat ya perjalanan itu apa saja sih yang dilewati kayak gitu? Mungkin bisa cerita kondisi alamnya. Oh di sana banyak misalkan pohon-pohon apa gitu, bisa ceritain nggak? Banyak, biasa ada kolam, banyak pemandangan, biasa melewati pos, batasan. Setelah itu biasa melewati pegunungan atau apa. Itu nggak takut Nur Saka ketika nebeng gitu ya, kan bukan sama orang tua nih, apa ngikut bareng orang yang mungkin nggak dikenal gitu ya, nggak takut itu? Enggak, udah biasa. Oh sudah biasa. Wah luar biasa, keren. Terus pulangnya gitu juga berarti pulangnya? Iya. Pulang jam berapa biasa kalau dari sekolah menuju ke rumah? Biasa pulang jam 11, jam 12, nyampe ke rumah jam setengah 2 atau jam 1 biasa. Wah luar biasa. Tumpangan lama. Oh, sambil nunggu tumpangannya itu ya yang agak lama ya? Ya. Itu bener-bener sendiri ya, nggak orang tua nemenin ya? Berani ya? Iya, TK dulu ditemanin, tapi kalau udah kelas 1 udah sendiri, disuruh mandiri sama bapak. Wah luar biasa sahabat sekolah dasar ya, ini luar biasa. Saka mandirinya udah keren banget ya. Tadi kita tahu melewati batas negara nih, perjalanan 1 jam, seorang diri yang tadi numpang ya, cari tebengan seperti ini luar biasa. Ini salah satu karakter profil pelajar Pancasila ya. Kemandirian nih, kemandiriannya Saka luar biasa nih, menjadi contoh bagi kita semua ya, keren sekali. Yang paling Nur Saka sukain belajar apa biasanya? Menggambar sama penjaskes. Menggambar sama penjaskes. Nah, waktu menggambar, gambar apa biasanya kalau Nur Saka? Sukanya gambar-gambar apa? Suka pemandangan, Ya, bisa gambar sekolah, sekolah. bisa suka gambar bendera merah putih juga. Wih, luar biasa. Kenapa kok suka gambar bendera merah putih? Kenapa? Karena bendera merah putih adalah bendera Indonesia. Wih, luar biasa sahabat sekolah dasar ya. Meskipun tadi tinggalnya di Malaysia, tapi tetap ya, hatinya tetap di Indonesia ya. Bahkan sekolahnya pun di Indonesia, di Antikong, luar biasa. Nah, kalau untuk yang penjas tadi, suka tentang apa? Kalau Nur Saka belajarnya? Suka karena bisa berolahraga bersama teman-teman, bermain. Biasanya olahraga apa kok sama teman-teman di sekolah? Bisa olahraga kayak bermain bola, bisa main bulu tangkis, Bulu tangkis, oke. biasa main kejar-kejaran. Oh, kejar-kejaran juga ya. Tadi kita belajar sama Lila yang ada di CLC Malaysia, terus ini Nur Saka yang cerita terkait perjuangannya melewati tapal batas ya antara Indonesia dan Malaysia. Terus tadi ada Nina yang di Merauke yang menceritakan kondisinya, terus juga ada Melayan yang dibantu orang tuanya, dan juga Rausyan yang ada di Sabang. Ini luar biasa sekali. Nah sekarang kita kembali lagi nih, pengen belajar di yang di luar negeri nih, yang ada di CLC nih. Lila cita-citanya mau jadi apa nih cita-citanya? Cita-citanya Lila jadi dokter. Jadi dokter. Wah luar biasa. Mau jadi dokter apa? Dokter umum. Mau jadi dokter umum. Luar biasa. Keren. Nah kalau nih Rosan nih. Ini Rosan yang tadi udah sangat ya, yang dari Sabang ini. Nah kalau Rosan nih mungkin bisa cerita nih ke sahabat sekolah dasar. Kira-kira kalau Rosan ini cita-citanya mau jadi apa sih Rosan? Mungkin bisa diceritain nggak? Cita-citanya mau jadi guru. Mau jadi guru? Guru apa? Guru penjas. Guru penjas. Kenapa kok Rosan pengen jadi guru penjas? Karena guru penjas tuh bisa mengajari anak-anak bermain olahraga seperti badminton. Oh jadi karena Rosan suka ya olahraga tadi ya. Jadi biar bisa ngajarin, biar anak-anak tetap sehat ya. Ya. Nah Rosan mungkin bisa diceritain juga nih keseharian Rosan ketika di kelas ya. Tadi belajarnya gimana sih? Mungkin bisa ceritain nggak? Mungkin apakah ada laptopnya, belajar pakai laptop, atau misalkan ternyata kita pakai buku kak, terus kita misalkan ya juga tadi belajar di di pantai ya, di pinggir pantai. Nah, mungkin bisa diceritain nih ke sahabat sekolah dasar. Kalau di sekolah itu belajarnya pakai papan tulis. Oh, pakai papan tulis? Papan tulisnya bukan papan tulis kapur, papan tulis yang spidol. Oh, pakai spidol udahan ya. Nah, terus selain pakai study ya papan tulis spidol, pernah ini juga misalkan belajar pakai komputer gitu? Kalau jaringannya bagus, kadang-kadang pakai laptop dari data ibu guru. Oh, pakai laptopnya ibu guru.
Biasanya belajar apa itu kalau pas pakai laptop gitu? Apa? Komputer kayak itu. Oh, belajar ngetik gitu ya. Belajar ngetik, belajar ini nyari-nyari browsing gitu ya, cari informasi kayak gitu. Coba kalau Nina cerita nih, kalau di sekolah biasanya belajar pakai apa nih biasanya? Apa pakai laptop atau tadi buku atau seperti apa? Kalau saya biasanya pakai papan tulis, pakai buku, kadang pakai laptop dan infocus. Wah, lengkap ya. Pakai buku, pakai laptop, infocus, terus juga tadi pakai buku, ini luar biasa ini. Nah, mungkin Nina bisa juga cerita nih suka dukanya selama di sekolah gimana nih? Misalkan apa pas berangkat tadi ya, apakah ada suka dukanya kayak gitu ya? Misalkan aduh sedih Kak kalau misal pas hujan atau misalkan apa, bisa ceritain nggak ke sahabat sekolah dasar? Bisa. Coba diceritain gimana? Yang sedihnya, saya bercerita dengan teman saya, tapi kadang-kadang teman saya diam saja karena mungkin mereka tidak mengalami pengalaman yang seru seperti saya. Waktu itu cerita apa itu? Kok temennya nggak ngerespon? Cerita tentang media yang ada di sekolah. Oh, cerita ke siapa itu? Teman satu sekolah apa beda sekolah? Tetangga. Oh, tetangga. Oh, cerita nih, oh sekolah saya belajar nih, tapi temennya nggak ngerespon gitu ya. Langsung sedih gitu ya. Nah, kalau ada cerita sedih lain nggak? Atau kalau bahagianya apa? Kalau misalkan Nina bahagia ketika apa nih? Ketika kalau pas di sekolah, senengnya bahagianya apa? Kita bisa bertemu dengan teman dan guru kita. Kita dikasih waktu istirahat, bermain, dan kita juga saat waktu istirahat kita diperbolehkan bu guru untuk membaca buku sekolah di buku cerita di perpustakaan. Nah, kalau Nina suka buku apa? Kalau misalkan pas tadi kan suka baca nih, suka buku apa kalau mau baca? Biasanya cari buku-buku yang gimana? Buku para putri, buku judulnya Mili, bersekolah di sekolah sihir, dan banyak yang masih banyak banget, susah itu diceritakan ya, luar biasa tadi. Wah, suka dukanya ya, ternyata luar biasa sekali ya sahabat Skosar. Nina ini suka banget baca buku nih. Tadi bisa dilihat ya, buku cerita ya Nina ya. Buku cerita, mungkin yang bergambar gitu ya. Makanya menarik gitu untuk dibaca, buku bergambar. Memang kita tahu kalau misalnya anak-anak mungkin di usia-usia mereka gitu ya, yang masih SD, usia-usia sekolah dasar, memang mereka sangat suka ya membaca buku-buku yang ada gambar-gambarnya ya. Jadi sangat menarik seperti itu. Ini seperti Nina nih, luar biasa. Nah, mungkin kita bisa geser nih ke Saka nih. Nah, Saka bisa ceritain nggak mungkin suka dukanya gimana ini? Ada dukanya nggak, sedihnya nggak ketika menjalani rutinitas seperti itu? Hanya ada yang pas ada COVID-19 nih, dukanya tuh selama 2 tahun nggak bisa jumpa teman-teman, sedih. Malah sedihnya itu ya, nggak bisa jumpa teman-teman ya. Jadi waktu pas kita pandemi COVID yang ada kebijakan untuk pembelajaran dari jauh ya, PJJ. Nah, kalau misalnya waktu di sekolahnya emang ngapain waktu itu? Daring atau seperti apa? Daring. Daring. Itu full selama 2 tahun daring atau seperti apa waktu itu? Daring full 2 tahun. Wah, full 2 tahun. Itu yang buat sedih ya, nggak bisa ketemu temen gitu ya. Nah, mungkin Saka bisa cerita harapan atau cita-cita Saka ini mau jadi apa sih sampai semangat banget nih untuk menimba ilmunya gitu sampai bersekolah sejauh itu? Apa cita-citanya ke depan nanti? Dokter. Mau jadi dokter? Mau jadi dokter apa? Dokter umum sih. Dokter umum juga? Nah, kenapa kok Saka mau jadi dokter umum? Alasannya kenapa? Soalnya kakak juga dokter. Oh, kakak Saka dokter? Ya. Oh, tapi di sana, di Malaysia atau di mana? Ya, di Jawa. Oh, di Jawa. Wah, luar biasa ya. Jadi, ternyata yang menginspirasi Saka nih orang terdekatnya ya, kakaknya sendiri ya. Wah, luar biasa nih. Kita doakan ya sahabat sekolah dasar ya, semoga nanti Saka bisa memperoleh cita-citanya tadi sangat mulia sekali ya, cita-cita mau jadi dokter, luar biasa, kita doakan bersama ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Nah, coba nih kita mau tanya Melayan nih.
Melayan coba dong, pengen denger suaranya, coba disapa dong. Ayo, sambil cerita coba. Nelayan, kalau di sana belajarnya tentang apa? Melayan cita-citanya jadi apa gitu coba. Nelayan cita-citanya jadi apa? Katanya mau jadi apa? Cita-cita Mika udah jadi apa? Ayo. Jauh. Mika cita-cita udah jadi apa? Ayo tuh ditanya Nina nih, ditanya. Nina, tadi sudah diceritakan ya dari orang tua dan gurunya. Nah, cuman Melayan memang masih agak malu-malu nih ya, agak malu-malu untuk bercerita kepada sahabat sekolah dasar, tapi nggak apa-apa. Nah, mungkin nih kita mau tanya Nina nih. Nina, nah kalau Nina cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita saya mau jadi dokter. Dokter juga. Kenapa jadi dokter? Ikut-ikutan atau memang dari dulu cita-citanya jadi dokter? Dari dulu. Dari dulu, dari kapan? Kelas berapa? Dari kelas hampir mau naik kelas 2. Wah, hampir mau naik kelas 2 sudah punya cita-cita mau jadi dokter ya? Kenapa pengen jadi dokter? Kalau kelas 1 cita-citanya jadi artis. Wah, artis apa? Artis ibu kota? Artis pemain film. Pemain film. Kenapa kok dulu kelas 1 pengen jadi pemain film? Karena suka nonton. Suka nonton? Emang nonton film apa biasanya? Film biasanya dongeng-dongeng juga ada. Oh, dongeng-dongeng. Dongeng princess kayak gitu? Putri-putri gitu ya? Nah, tiba-tiba dari kelas 1 pengen jadi artis, terus naik kelas 2 pengen jadi dokter. Kenapa kok berubah pengen jadi dokter? Karena supaya saya bisa mengobati orang-orang yang ada di sini. Pengen nyembuhin orang-orang sakit ya? Ya. Wah, luar biasa, mulia sekali ya cita-citanya. Itu yang menginspirasi Nina siapa itu kok punya cita-cita pengen jadi dokter gitu? Yang menginspirasi siapa? Ada nggak yang menginspirasi? Tadian kalau Saka cerita apa? Yang menginspirasi siapa? Kalau saya mau jujur, TikTok. Emang pas cita-cita jadi dokter nonton TikTok gitu? Nonton apanya? Kakak sering nonton TikTok, jadi saya ikut-ikutan. Oh gitu. Waktu itu nonton apa itu waktu itu? Kok bisa tiba-tiba ya jadi dokter gitu? Kok pengen jadi dokter karena lihat TikTok? Emang TikToknya waktu itu lagi ngapain itu? Orang lagi vaksin. Oh, orang lagi vaksin. Oh, jadi pengen jadi ini juga ya? Mau vaksin orang juga? Iya. Wah, luar biasa sahabat sekolah dasar ya. Jadi ternyata memang kalau anak-anak mungkin usia mereka ya SD seperti ini, jadi mereka tuh inspirasinya tuh sangat unik gitu ya. Mungkin karena generasi mereka yang tadi mereka bisa melihat hal-hal yang itu mungkin bagi kita juga masih ada berapa yang mungkin tidak familiar ya terkait tadi ada dia menjelaskan si Nina ini suka nonton TikTok. Nah, tapi ternyata itu ketika kita menggunakan cara positif ya, ketika misalkan tadi itu dipertontonkan tadi ya konten-konten yang positif, ternyata Nina mendapatkan inspirasi dari situ ya. Tadi inspirasinya pengen jadi dokter karena tadi di TikToknya dia ngeliat ada kegiatan vaksin ya. Nah, sehingga terinspirasi nih pengen jadi dokter. Wah, luar biasa. Ternyata media yang seperti itu ya, yang sekarang lagi viral, tadi ada TikTok ataupun apapun itu juga bisa menjadi media yang sangat menyentuh, sangat mungkin menginspirasi bagi para anak-anak ya. Nah, tadi yang penting bagaimana kita menggunakannya secara positif. Nah, sehingga itu bisa tadi menginspirasi luar biasa sekali. Nah, tentunya kita jadi penasaran nih, apa yang sudah mereka hasilkan ya, karya-karya apa yang sudah mereka buat dari pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolahnya. Oke, nah kita akan melihat nih beberapa karya-karya nyata yang sudah mereka buat. Oke, Saka, silakan coba dilihatkan karyanya dan sambil dijelaskan Saka ya, itu karya apa dan waktu pelajaran apa. Silakan Saka. Saya menggambarnya pada saat pelajaran menggambar. Saya memilih menggambar bendera merah putih karena saya cinta Indonesia. Siap. Nah, selanjutnya, begitu sekarang Nina udah siap untuk menceritakan tadi ya? Oke, siap. Ayo Nina, cerita. Ini karya saya. Saya membuat
dua tifa. Nah, yang saya buat ini menggunakan bahan bekas, yaitu kardus popli. Kemudian saya membuat bingkai dari cangkang telur. Ini foto keluarga saya. Saya membuat bingkai dari cangkang telur. Lalu saya juga pernah membuat foto kelinci dari manik-manik. Ini saya buat pas pelajaran SPDP. Kalau yang ini PPKN. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Nina ya udah cerita luar biasa nih. Nah, seperti itu ya tadi menceritakan bagaimana proses pembuatan karya tadi dan waktu itu dibuatnya dalam rangka apa seperti itu ya. Keren. Nah, selanjutnya nih kita beralih ke Raushan. Ayo Raushan, coba tunjukkan karyanya. Karya dari saya sendiri. Saya mengutip daun dan menempelnya di kupu-kupu. Saya mengutip daun ini di pinggir pantai dan merobek-robeknya. Dan saya membuat ini di pelajaran SBDP. Tadi ya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah ya, tadi di dekat pantai untuk membuat karya gambar kupu-kupu ya, sahabat sekolah dasar. Oke, selanjutnya Lila. Siapa ya Lila ya? Ayo coba, mana prakaryanya? Coba. Ini adalah panda. Ini aku kerjakan dengan SPDP kelas 2. Kenapa saya bikin ini panda? Karena saya suka dengan panda yang bergelungan di bambu. Dan matanya juga lucu. Ini yang bulat-bulat terbuat dari kertas dan kardus. Terima kasih. Oke, nah gitu ya. Oke, yang terakhir nih. Coba melayan. Ya, jadi ini saya jelaskan nih gelang namanya gelang sebelik sumpah. Jadi ini yang dibuat anak-anak di sini. Kemudian ini mengandung filosofi juga bahwasannya kalau buah ini dari biji buah kayu keras. Dimana kalau orang rimba memakai ini, kalau ada sumpah dari orang lain, maka sumpah itu akan berbalik kepada orang yang menyumpahi. Jadi ada nilai-nilai budayanya gitu di dalam ini. Kemudian ada lagi sebenarnya ini yang dibuat melayan. Yang ini dibuat teman-teman yang lain, biasanya lebih pada anak perempuan sih yang membuat ambung. Ini versi mininya untuk gantungan kunci. Tapi yang dibuat melayan itu yang ini sebelik sumpah. Dan ini juga jadi ciri khas oleh-oleh dari orang rimba. Apa namanya? Bilang apa? Sebelik sumpah. Namanya gelang sebelik sumpah. Terima kasih. Ya sama-sama. Wah keren banget Bu ya. Itu ternyata juga jadi kayak souvenir gitu Bu ya. Ketika misalkan mungkin ada orang yang bisa berkunjung ke sana, yang mungkin itu bisa jadi cenderamata seperti itu Bu ya. Ini luar biasa sekali memang. Untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka juga. Itu juga berarti sudah mulai kayak dijual juga gitu Bu berarti karya-karya. Sudah. Ya sudah ada beberapa tempat yang sudah kita titipkan gelang-gelang ini ke toko-toko yang ada di Jambi. Biasanya berapa itu Bu biaya ketika misalkan dijualnya itu Bu? Kalau gelang seperti ini mungkin antara 20.000 sampai 30.000-an. Kalau kalung itu 50 sampai 60 ribuan. Wah, luar biasa ya. Dan itu bahan-bahannya tinggal kita cari di alam aja Bu ya? Ya betul. Wah luar biasa. Jadi bahannya dari hutan. Bahan dari hutan. Nah, sahabat sekolah dasar, tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimana pengalaman teman-teman kita ya, adik-adik kita yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali bagaimana perjuangan mereka untuk bersekolah, bagaimana mereka untuk bersekolah itu cita-cita mereka juga tadi sudah disampaikan sangat mulia sekali, sangat luar biasa sekali, yang mana itu adalah cerita dan asa dari pelajar penjuru negeri. Sekarang coba dari Lila nih, ayo Lila, cerita nih ya. Ajak teman-teman sahabat sekolah dasar untuk tetap semangat bersekolah. Coba. Ayo teman-teman, semangat menggapai mimpi. Harus jadi orang sukses, berbakti kepada orang tua. Tadi dari Lila. Nah sekarang Raushan dari Sabang nih. Ayo kasih semangat sahabat sekolah dasar. Coba ajak untuk tetap semangat dan menggapai cita-cita. Coba.
Teman-teman, walaupun kita tinggal di kepulauan, kita jangan putus asa ya. Karena masih ada cita-cita yang harus kita raih. Tetap semangat ya kawan-kawan. Salam dari Sabang. Salam dari Sabang. Wih, luar biasa. Keren. Nah, selanjutnya Saka. Ayo, coba Saka nih ngajak nih luar biasa, menginspirasi sekali sahabat sekolah dasar nih. Ayo Saka cerita. Dan ajak teman-teman sahabat sekolah dasar yang nonton hari ini untuk tetap bersemangat bersekolah untuk menggapai cita-cita. Ayo Saka. Halo teman-teman sekolah dasar, kita harus semangat menggapai mimpi agar kita sukses dan membanggakan negeri. Salam dari Kalimantan Barat. Wih, keren banget ya, salam. Tadi jangan lupa tetap semangat untuk menggapai mimpi ya, untuk tadi kita bisa membanggakan orang tua, membanggakan bangsa kita, membanggakan negara kita. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya, ayo Nina, coba ajak nih sahabat sekolah dasar nih untuk tetap semangat bersekolah dan menggapai cita-citanya. Hai teman-teman, semangat belajar. Karena dengan semangat belajar, kamu bisa menggapai cita-citamu. Jangan bersedih kalau fasilitas sekolah Anda kurang baik. Kamu bisa belajar di mana saja, bisa belajar di alam bebas, dan bisa belajar dengan siapa saja. Bisa belajar dengan orang tuamu, alam bebas, dan di mana saja. Terima kasih. Salam dari Papua Merauke. Wih, salam dari Papua Merauke. Wah, keren banget sahabat sekolah dasar ya. Nah, tadi nih kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nina, itu esensinya ya tadi, bagaimana ternyata kita dalam bersekolah ya, kita nggak boleh putus asa ya, meskipun tadi fasilitas sekolahnya kurang, karena kita bisa belajar dari apapun dan dimanapun. Wah, ini sesuai dengan konsep Merdeka Belajar ya. Nah, ternyata Nina ini sudah sangat memahami, sudah sangat mengimplementasikan nilai-nilai terkait Merdeka Belajar ini luar biasa sekali ya. Jadi masalah fasilitas dan tadi masalah apapun itu semua bisa kok, ada solusinya. Yang penting tadi ya tetap semangat, dimanapun kita bisa bersekolah, apapun bisa menjadi media pembelajaran. Ini luar biasa sekali Nina ya. Masih kecil tapi sudah pemikirannya sudah sangat luar biasa nih, sangat memahami terkait konsep Merdeka Belajar nih, keren banget ini. Nah, yang terakhir nih, ayo sekarang Melayan. Melayan coba minimal kasih beberapa kalimat semangat buat teman-teman, apalagi Melayan ya dari komunitas adat ya yang ada di Jambi. Ayo coba ajak teman-teman tetap semangat, karena tadi Melayan luar biasa ya, dan teman-teman jam 3 malam nih gedor-gedor ibu guru sampai ingin belajar. Ayo coba Melayan, keluarkan sepatah dua patah katanya untuk menyemangati teman-teman sahabat sekolah dasar. Teman-teman, maaf buat teman-teman adik-adik, si Melayannya masih malu. Sebenarnya dia orangnya sangat ceria ya. Ya nggak apa-apa Ibu. Karena ketemu orang baru dia Ya, agak benar. sedikit jadi intinya kita semua berpesan bahwasannya dengan keterbatasan apapun semua anak-anak Indonesia harus tetap bisa merasakan pendidikan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Jadi tetap semangat buat adik-adik dimanapun berada, dari ujung Sabang sampai ke Merauke. Kita harus terus membanggakan bangsa dan negara untuk cita-cita kalian yang lebih baik. Mungkin itu, terima kasih. Wah, luar biasa, terima kasih Ibu Guru. Ibu mungkin juga Ibu bisa ngasih semangat Ibu ya ke rekan-rekan seperjuangan Ibu juga ya, mungkin guru Ya. atau yang di PLK, bagaimana tetap bersemangat Ya. untuk memberi Untuk layanan pendidikan Ibu untuk anak-anak. Untuk guru-guru semangat. mungkin khususnya untuk layanan khusus ya, pendidikan layanan khusus, maksudnya pasti itu akan lebih ekstra usahanya. Jadi harus lebih bersabar, tingkatkan lagi kreativitas dan membuat anak-anak lebih bahagia untuk bisa belajar. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya tadi. Mungkin Bapak Ibu guru di seluruh negeri ya yang sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Guru dari Melayan ini tadi, bagaimana harus tetap bersabar, berkreatif, dan tadi harus ikhlas sehingga nanti anak-anak bisa fun, anak-anak bisa belajar itu mereka bagaimana tetap semangat Bu ya. Tadi Ibu sudah menceritakan bagaimana pembelajaran yang ada di sana ya, di pedalaman anak-anak di Jambi yang menggunakan alam tadi ya. Mereka ketika mancing, Ibu mengikuti mancing, ketika mereka berburu, Ibu mengikuti berburu. Nah, sehingga di situ bisa dilakukan pelayanan pendidikan yang luar biasa sekali. Nah, yang penting tadi tetap semangat, bersabar, dan tadi oke, mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu Guru, teman-teman, Saka, Nina, Lila.
Rausian dan juga Melayan dan Bapak Ibu guru dan orang tua dari Melayan yang luar biasa yang sudah memberikan ceritanya, berbagi ke sahabat-sahabat sekolah dasar sehingga sahabat sekolah dasar semakin tergambarkan ya. Sangat menginspirasi sekali perjuangan Bapak Ibu peserta didik ya, teman-teman sahabat sekolah dasar bagaimana berjuang untuk menggapai asa cita-citanya meskipun tadi ya dengan kondisi mungkin alam yang sangat tantangan geografis ya mungkin yang memang masih sangat sulit, terus tadi yang jarak yang jauh misalkan, terus juga tadi misalkan cita-cita terkait dengan perangkat mungkin ya, perangkat dan juga mungkin terkait SDM yang masih keterbatasan nih, tapi luar biasa sangat menginspirasi kita semua. Nah sehingga mungkin kita juga nanti bisa mengambil hikmah gitu bagaimana sekolah-sekolah mungkin yang ada di kota atau misal sekolah-sekolah yang sangat mudah akses gitu ya, sehingga lebih banyak bersyukur dan siapa tahu bisa berbagi nanti dengan teman-teman juga. Ini luar biasa sekali inspirasi dari teman-teman sahabat sekolah dasar meskipun teman-teman ya di sini masih kecil-kecil, tapi apa yang disampaikan sangat luar biasa menginspirasi kami semua. Terima kasih dari pengalaman-pengalaman kalian, semangat kalian untuk menggapai cita-cita, menggapai mimpi kalian meskipun tadi ini luar biasa sekali. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Yeay. Sampai jumpa lagi sahabat sekolah dasar di acara Happy Monday episode berikutnya. Dadah.